Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, kami di sini kelompok 1 berterima kasih kepada Bu Lantika, Pak Bagas, kepada asisten dosen, Kak Zafran, dan Pak Futu yang sudah memberikan waktunya untuk kami bisa mempresentasikan mengenai perilaku social distancing yang nantinya akan merujuk kepada pohon masalah dan pohon solusi yang akan dipakai hingga ke akhir penugasan ini. Di kelompok 1 ini terdiri dari Andis Destiny Rianto, Amelia Al-Nasar Hasna, Diah Ayu Kinasi, Julius Christian Eliezer, Nafi Akbar, dan Anaria Samika. Nah, di dalam presentasi ini kami akan membahas mengenai pernyataan masalah, dan di pernyataan masalah ini ada di dalam 2 sub, yaitu mengenai pernyataan masalah secara umum yang akan dijelaskan oleh Diah Ayu Kinasi, kemudian ada mengenai grafik, mengenai total kasus, total kematian, dan sebagainya yang akan dijelaskan oleh Nafi Akbar. Kemudian ada juga pernyataan tujuan. Pernyataan tujuan ini yang akan dijelaskan oleh Amelia Al-Nasar yang terbagi menjadi 2, mengenai kualitatif dan kuantitatif. Kemudian ada juga salah satu pohon masalah yang akan dijelaskan nanti oleh Anaria Samika, dan yang terakhir mengenai alternatif pemecahan masalah atau antagonisnya ataupun lawan kata dari pohon masalah tadi, yaitu mengenai pohon solusi yang akan dijelaskan oleh Julius Christian Eliezer. Yang pertama mengenai pernyataan masalah yang akan dijelaskan dan dipresentasikan oleh Diah Ayu Kinasi. Baik, terima kasih Andis. Berikut ini merupakan pernyataan masalah kami. Corona menyebar luas hampir ke seluruh negara dengan cepat hanya melalui udara, berjabat tangan, dan lain sebagainya. Kami mendapat data per 12 Februari diketahui bahwa sudah ada sekitar 4.763.252 kasus corona di Indonesia dengan total kematian sebanyak 145.065 dan total yang pulih sebanyak 4.282.847. Hal ini disebabkan karena adanya klaster baru yang membuat lonjakan yang amat tinggi di awal tahun 2022. Nah, terdapat gambar 2 grafik. Yang pertama adalah skala linear dan skala logaritmik total kasus corona di Indonesia. Yang pertama pada kasus linear itu angkanya menyentuh 4 juta lebih, dan untuk logaritmik itu menyentuh 1 juta. Nah, kasus di corona di Indonesia menyentuh puncaknya pada Juli 15 tahun 2021 sebanyak 56.000 kasus. Ini disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat dan ditambah lagi liburan anak sekolah. Kejadian ini biasanya terdeteksi setelah 2 minggu liburan sekolah usai. Nah, lalu untuk bulan Agustus ke depannya, masyarakat mulai sadar dengan program vaksinasi, maka kasus corona bisa turun secara drastis hingga kasusnya mungkin tidak lebih dari 20 orang dalam sehari. Lalu pada awal tahun 2022 terjadilah kasus Omikron dari luar negeri, dan karena lalainya pemerintah dalam menanggulangi ini, kasus ini dapat meningkat secara drastis pada bulan Februari tahun 2022. Nah, puncak pada kasus meninggal itu terjadi pada bulan Juli, yaitu sebanyak 2.000 kasus dalam sehari. Lalu untuk ke depan bulan itu, Agustus, September, Oktober, hingga November, kematian ini mulai menurun secara drastis hingga tidak ada kematian, mungkin ada tetapi tidak banyak. Lalu karena Omikron mulai masuk pada awal tahun 2022, sehingga pada bulan Februari terdapat kematian atau kasus meninggal pada per hari. Selanjutnya ada pernyataan tujuan yang kami bagi menjadi 2, yaitu tujuan kuantitatif dan kualitatif. Tujuan kuantitatif dari pengidentifikasian ini adalah untuk mengevaluasi hubungan yang mungkin menjadi penyebab penyebaran virus corona. Sedangkan untuk tujuan kualitatif dari pengidentifikasian ini adalah
untuk mengetahui dan menemukan faktor yang menjadi penyebaran virus corona, salah satunya kurang ketatnya penerapan social distancing dan physical distancing. Tujuan kualitatif ini nantinya akan lebih lanjut kami bahas pada bagian pohon masalah dan pohon solusi. Untuk bagian pohon masalah, masalah yang kita ambil yaitu rendahnya perilaku social distancing di masyarakat. Untuk masalah yang pertama yaitu adanya penyebaran COVID-19 di angkutan umum. Contohnya ada banyak angkutan umum yang beroperasi di masa pandemi COVID-19 dan lengahnya protokol kesehatan saat berada di kereta. Akibatnya, meningkatnya penyebaran COVID-19 dari satu angkutan umum ke angkutan umum lainnya. Lalu pemerintah melakukan penumpang angkutan umum menjadi 50% kurang dari total keseluruhan kapasitas. Yang kedua, ada penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Contohnya ada tingginya penularan COVID-19 saat antrian di swalayan, dan tidak adanya jarak antara masyarakat satu dengan yang lainnya saat berada di tempat duduk dan fasilitas umum. Akibatnya, ruang gerak masyarakat menjadi sangat terbatas, seperti banyak kegiatan sosial yang ditunda atau dibatalkan, dan adanya pembatasan jarak antara tempat duduk sejauh 1,5 meter. Yang ketiga, adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Dikarenakan banyaknya siswa yang tidak menjaga jarak satu dengan yang lainnya di lingkungan sekolah dan kurangnya kesadaran menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker di lingkungan asrama. Akibatnya banyaknya pelajar yang terjangkit COVID-19 dan pemerintah melakukan sekolah ditutup dan dilakukan secara daring. Oke, berikutnya merupakan alternatif pemecahan masalah. Nah, berikut ini merupakan pohon solusi yang telah kelompok kami rancang. Pada umumnya, pohon solusi itu memiliki percabangan yang menjelaskan berbagai hal yang berkebalikan dengan pohon masalah yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, di sini bisa dilihat di tengah-tengah terdapat tingginya perilaku social distancing di masyarakat. Ini merupakan dampak dari solusi yang diinginkan. Yang pertama, terdapat penyebab dari tingginya perilaku social distancing di masyarakat atau faktor-faktor yang dapat berdampak terhadap hal tersebut. Yang pertama, tidak adanya penyebaran COVID-19 di angkutan umum. Hal ini disebabkan oleh rendahnya angkutan umum yang beroperasi di masa pandemi COVID-19 dan waspada dan sadar dengan protokol kesehatan saat berada di kereta. Lalu penyebab yang kedua yaitu tidak adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan masyarakat. Hal ini disebabkan oleh rendahnya penularan COVID-19 saat di antrian swalayan dan adanya jarak antara masyarakat satu dengan yang lainnya saat berada di tempat duduk dan fasilitas umum. Lalu ada dampak yang ketiga yaitu tidak adanya penyebaran COVID-19 di lingkungan sekolah. Hal ini disebabkan oleh banyaknya siswa yang patuh dan menjaga jarak satu dengan yang lainnya di lingkungan sekolah. Lalu yang kedua, tingginya kesadaran menjaga protokol kesehatan seperti menggunakan masker di lingkungan asrama. Nah, dari dampak-dampak tersebut terdapat suatu dampak positif yang dapat dihasilkan dari faktor-faktor ini. Yang pertama adalah rendahnya bahkan tidak adanya penyebaran COVID-19 dari satu angkutan umum ke angkutan umum lainnya. Ini berdampak kepada penumpang angkutan umum menjadi 50% lebih dari total keseluruhan kapasitas. Lalu yang kedua, ruang gerak masyarakat perlahan menjadi normal kembali. Hal ini berdampak kepada sedikitnya kegiatan sosial yang ditunda dan dibatalkan dan tidak adanya pembatasan jarak antara tempat duduk sejauh 1,5 meter lagi. Lalu yang terakhir adalah banyak pelajar yang sehat dan terjauh dari COVID-19. Hal ini berdampak kepada sekolah dibuka dan dilakukan secara luring dengan protokol kesehatan. Baik, itu adalah presentasi dari kelompok kami mengenai pernyataan masalah yang terdiri dari pernyataan masalah umum dan grafik, dan ada juga pernyataan tujuan yang terbagi menjadi dua, yaitu mengenai pernyataan tujuan kualitatif dan pernyataan tujuan kuantitatif. Dan ada juga penjelasan dari tujuan dari pohon masalah, dan juga ada alternatif pemecahan masalah, yaitu adanya pohonnya solusi. Kami juga di sini kelompok 1 menghimbau kepada kita semua agar bisa lebih patuh lagi terhadap protokol kesehatan dan lebih bisa menjaga kesehatan diri sendiri dan bisa
saling menjaga kepada sesamanya. Kesehatan adalah dasar dari semua nikmat Tuhan, yang tanpanya semua nikmat menjadi kurang utuh. Dan bagi teman-teman sekalian, ataupun kakak-kakak asisten dan ibu atau bapak dosen yang ingin bertanya, kami persilahkan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada Bu Lantika, Pak Bagas, kemudian asisten dosen Kak Zafran, Kak Putu, dan teman-teman sekalian. Kami di sini, kelompok 1, mengucapkan mohon maaf jika banyak salah dan kurang dari presentasi yang kami presentasikan saat ini. Terima kasih dan tetaplah menjaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.